Gimana lah? Gimana cara menjaga aku? Bongkar. Did you guys do sex call? Yeah, of course. Tembak. 3, 2, 1, action. Ya, di dalam fase kehidupan keluarga ada yang namanya musim kehidupan. Ada fase-fase kalau orang baru menikah itu pasti ada fase honeymoon, betul nggak ya? Terus kemudian setelah itu fase punya anak dan kemudian tuh anaknya bertumbuh dan kemudian setelah itu apa lagi? Bangun Fase bisnis, anak dewasa dan kemudian sampai satu fase di mana anak-anak jadi besar, ya kan? Dan momen besar ini kadang-kadang buat kita yang tinggal di kota seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan yang lain-lain ya, akan ada momen di mana anak-anak kita akan pergi meninggalkan kita untuk memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi yaitu kuliah. Nah, hari ini kita akan berbicara dengan satu couple yang luar biasa di mana mereka ngalami ini juga ya. Tentunya kami juga udah ngalami duluan juga ya. Nah, tapi ini it's good sehingga kita kalian para love revolutioner kita bisa belajar sama-sama. Menampilkan satu couple yang luar biasa siapa nih? Roni dan Lani. Alright. Yes, welcome to Love Revolution. Thank you for having us. Yes, thank you so much. Yeah. Kalian kan waktunya begitu sibuk banget ya. Kok bisa hari ini pas ada waktu luang untuk mampir di Love Revolution? Kita busy, but we always have time. It's called making time. Waduh. So we always have time for you guys. Alright, good. Thank you so much for making time for us ya. Nah, gimana Ron, Lan? Kok tiba-tiba kulihat anakmu tuh udah besar-besar gitu kan? Oh iya, for you guys information ya, Roni ini sepupunya Daniel. Yes, my cousin. Jadi mereka Hello, itu ya waktu growing up itu ya pastilah main bareng apa gitu kan, namanya juga cousin gitu. Nakal bareng. Roni nggak nakal. Nakal juga. Ya cuman kita streamnya agak beda lah. Waduh, beda stream guys. Nah, terus sekarang ketika udah sama-sama married, punya anak, ya jadi kita sering sharing bareng-bareng gitu kan. Kita buat similar stage soalnya ya. That's right. Ya umurnya nggak beda jauh sih ya. Iya. Okay. Nah, anak Roni sama Lani ini dua-duanya udah gede. So we have 2 girls, satu umur 20, satu umur 15. That's right. Ya bagi teman-teman sekalian mungkin yang belum pernah kenal mereka, Roni sama Lani ini adalah pasangan yang perlu kalian dengar. Kenapa demikian? Karena mereka adalah nomor satu. Mereka adalah global business player gitu ya. Dalam arti mereka punya satu bisnis di bidang networking. Dan menurut saya bisnis itu susah banget gitu ya. Karena perlu konsistensi yang sangat luar biasa. Nomor dua, mereka ini adalah global traveler. Jadi hari ini mereka ada di Jakarta, nanti weekend ada di kemana? Mau kemana? Ke Maldives. Oh, honeymoon dong. Oke, dan kemudian nanti setelah itu berapa hari mereka akan ke New Zealand. Dan kemudian ini padahal baru recover dari pandemik ya. Kalau dulu sebelum pandemik mereka tahu-tahu kalau di WhatsApp mungkin nanti ada di Spanyol, ada di Belanda, ada di Vietnam, ada di China gitu ya. Amazing gitu ya. Always traveling on the road dan mereka suka belajar. Kadang ke Amerika juga ya untuk belajar ya. Dan mereka juga adalah tentunya as business people, mereka adalah orang-orang yang sangat berhasil di dalam bisnisnya. Mereka bahkan juga adalah para pembicara yang dinanti-nantikan oleh banyak orang di dalam bisnis mereka. Dan mereka ini sudah mementorkan mungkin ribuan orang kali ya, atau bahkan jutaan orang yang melalui pengajaran-pengajaran kalian melalui line bisnis itu. Oke. So dengerin baik-baik. Very interesting. Oke. Tasya udah 20 tahun nih, Michelle udah 15 tahun. Dan mereka berdua sudah meninggalkan rumah karena Tasya kuliah ya. Kalau Michelle SMA di luar negeri. So our family kind of lagi worlds apart, lagi di belahan dunia yang berbeda-beda. Tasya tadi di mana? Tasya sekarang lagi di Swiss. Dia lagi kuliah di Swiss. Nice. Tapi the last 6 months she was in Hong Kong on internship. Wow. Jadi dia Ambil apa dia? Hospitality. Oke, perhotelan. Perhotelan. Ya, oke. Kalau Swiss pasti perhotelan gitu kan. Iya. So she left
selama pas awal pandemi itu kan. So she left by herself ke Swiss, and then during pandemic juga tahun lalu kita move to New Zealand. Yeah. Michelle is 15 dan dia udah ready untuk sekolah di sana Wow. gitu. So the last 1 year kita bertiga went to New Zealand and kind of sekarang traveling back Indonesia, New Zealand, and in between everywhere else where we need to be. Iya. Iya. Nah, kalau aku sama Debbie ya, kami itu punya satu pandangan, anak itu nggak boleh sekolah pisah dari kita sebelum mereka 18 tahun. Iya. Nah, karena menurut kami berdua, Iya. mereka itu belum mungkin mentally not ready gitu ya. Iya. Karena kita perlu sebagai orang tua nanam values dan kemudian kita juga punya satu golden moment yang nggak mungkin bisa balik Iya, gitu betul. ya. Dan beberapa hal lainnya lagi. Nah, tapi kalian unik nih, 15 tahun si Michelle udah dilepas nih. So boleh cerita nggak dari keputusannya itu diambil dari cara pola pikirnya seperti apa? Mungkin actually start off with Tasya dulu kali ya. Tasya dulu, Jadi silakan. karena Tasya misalnya dua anak yang sangat berbeda sekali personality-nya. Jadi sebetulnya Tasya karena kedua anak kita lahir di New Zealand. Oh, oke. Right, so aku grow up di New Zealand, both our kids lahir di sana. Jadi Oke. mereka privilege, I guess, dengan punya residen Iya, di sana kan, gitu. Mereka treat as local. Jadi waktu Tasya umur 15, well actually dari umur 13 dia udah mulai talking gitu kan, kamu nanti kuliah mau di mana sebenarnya. So anyway, Tasya ready banget gitu untuk 15 tahun dan dia udah very mature, very independent, she was very ready banget. Like, you know, physically, mentally, emotionally mature dan dia were ready to go. Nah, Michelle itu cuma ngikutin apapun yang cicinya lakukan gitu. Second child syndrome. Jadi dia kepingin apapun yang cici bisa lakukan, dia pengen bisa melakukannya If she can do it juga. at 15, Iya, I'll do iya, it at iya. 15. Iya, iya, that's the If benchmark. possible. And then even earlier gitu kan, Iya, actually iya, 14 dia udah pergi gitu kan. Okay. So Michelle ini anaknya berbeda memang. Jadi dia memang always, she's very mature, tapi dia selalu kepingin melakukan apapun yang cicinya lakukan dan even faster gitu, gitu kan. Ya. So tapi ya memang, nah kami biasanya juga nggak siap sebetulnya bukannya like make a decision mereka harus ninggalin rumah umur berapa. Iya. Everything juga kind of like flowing and kita juga ngikutin sebetulnya direction of God dan juga tiap anak berbeda-beda juga gitu kan. Pasti. So Yeah. we're taking step by step gitu. So as it turned out SMA-nya Tasya di New Zealand, and then waktu kuliah dia dia memilih untuk Switzerland. That was God's direction. Jadi kita blessed. By that time dia udah 18, dia ready. Yeah. It was her decision. Ya udah kita blessed gitu kan. Nah, waktu Michelle ini anak yang need a lot of time ternyata gitu kan, a lot of time. Jadi somehow melalui caranya Tuhan yang luar biasa banget, rulesnya New Zealand tuh berubah dan harus ada orang tuanya di sana. Oh, kalau Yes. dulu Tasya Nggak harus dititipin ke Guardian. Oke. Guardian aja dulu nggak apa-apa, Nggak tapi apa-apa. sekarang nggak boleh. Sekarang Iya. harus parents. Gitu kan, atau legal guardians yang mana itu complicated, harus adopt, dengan court dan sebagainya. Anyway, harus parents lah gitu Oke, kan. oke. So gimana nih kita, karena we were not prepared for it gitu kan. Kitanya justru make a decision bahwa kalau our kids besar dan study luar negeri, abroad, I would prioritize my husband over mereka gitu. Jadi either mereka nggak pergi, atau kalau mereka pergi, mereka harus bisa independen sendiri karena kitanya nggak mau pisah sebetulnya, Right. gitu tadinya. Tapi circumstances change, I guess waktu itu pandemi, toh sekolahnya semua online, and it was the best decision buat Michelle untuk ke New Zealand, tapi require parents di sana, gitu kan. Nah itu was very hard decision juga, karena kemudian gimana dengan kita, gitu kan. Karena bisnis di sini, base-nya, Yeah. Our parents actually juga during this pandemic juga stay with us. Jadi kita anak-anak tambah besar, tapi orang tua now become our responsibility gitu kan. Jadi ya sekarang kita living between two countries gitu ceritanya. Is it Dan- easy? Of course not. karena Iya, iya. karena sempet ini Of beberapa course bulan not. harus berpisah gitu kan. Iya, iya, iya. Roni di Indonesia, Lani Iya. di Dan it was New during Zealand. pandemic yang mana traveling tuh nggak gampang banget. Ya. Kita tuh bisa ninggalin Indonesia tuh betul-betul just touch and go. Grace of God, like really just bisa pergi tuh udah like
gitu. Nggak Kadang-kadang tahu. harus minta do petition untuk bisa dapat visa juga gitu kan ya. Bukan hanya untuk dapat visa, untuk dapat enter, untuk Really? dapat bisa masuk jatah. Iya, iya. Apa tuh namanya? Kuota. Ya, kuota untuk bisa masuk. Kuota untuk bisa masuk. iya. Gitu. Iya. Jadi setelah kita masuk, kemudian not knowing kapan bisa balik Indonesia. Terus waktu Roni harus pulang ke Indonesia untuk take care of business, kita nggak tahu kapan kita akan ketemu Not lagi. knowing kapan akan ketemu lagi. It was very sad. It was very hard. Aduh, Tapi kalau- kayak di film-film ya. Oh ya, Kalau di kita film. bandingin zaman dulu ya, waktu kan kita juga long distance relationship dulu. Iya. sebelum Waktu pacaran. married ya. Iya. Zaman sekarang ini jauh lebih mudah lah. Iyalah. Iya. Komunikasi It was so murah. hard Zaman for dulu me. telepon 1 menit bisa $1.50. Iya, Iya, it was crazy iya. banget. Itu gila banget. Kan sekarang bisa video call, Iya. tangan Iya. langsung Iya. gitu ya. Dan yang aku Iya. temukan adalah yang hilang itu, yang bikin kayak nggak enak itu adalah bukan yang nggak ada orangnya, tapi loss of connection. Padahal koneksi selama ini kan kalau kita sehari-hari ketemu connection-nya Togetherness. kan, togetherness-nya kan kerasa Physically. biasa kan ya. Iya. Terus begitu pisah, that connection is gone. Iya. Terus Kehilangan jadinya. jadi kangen, ya kangen dan nyarinya gimana, ya udah paling nggak melalui telepon, melalui Zoom call, video call dan lain sebagainya gitu. Yang aku temukan dulu waktu pertama kali waktu Tasya, kamu sama Michelle pergi juga ya? Iya, iya. Bertiga nggak ninggal ke New Zealand, terus sendirian di rumah. Wah, ini kok perasaan nggak enak banget ya. Deep dalam pikiranku ini is all chemical. Ada chemistry-nya, chemistry otak ini yang tiba-tiba kayak orang yang selama ini Sakau. menerima Kangen. comfort. Iya. Karena ada mereka. Iya, betul. Iya. Tiba-tiba comfortnya hilang. Hilang. Iya. Sehingga Uncomfortable. iya, kimianya itu yang nyari koneksinya itu yang tiba-tiba. Oh. Jadi beratnya di sana. Tapi after a while, ya udah mulai terbiasa. Oke. Terbiasa dan mau nggak mau membangun kebiasaan yang baru. Berapa lama, Ron? Bisa terbiasa itu? Couple of weeks, Couple beberapa of minggu, weeks. karena mulai bangun kebiasaan baru, nyari jadwal untuk bisa olahraga, nyari kesibukan. Oh, nyari kesibukan Ya, yang nyari lain, kesibukan yang to lain. divert Iya. the attention. Iya, pasti. Iya. Oke, nah, Now, very important question nih. What about the sex part? Gimana nih? Ayu? kamu tuh langsung aja to the point. To the point Aduh dong, to the deh. point. Aku Karena tuh mau nanya, berapa lama dulu kelamaan. berpisahnya? Aduh. Go to the point. So, gimana nih? Ayu? Ya, That's why we exercise a lot. Mungkin cewek bisa kali ya, tapi cowok nggak bisa dipungkirin. Olahraga. Ya, oke, let's hear from, Let's hear it out. from Jadi the man. ini aku pelajari dulu ya. Jadi dari muda dulu selalu ngalami kesulitan dalam hal pornografi. Jadi Ya. sempat ada keterikatan dalam hal pornografi. Itu ngikat banget tuh gara-gara Ya. temen punya materi apa, mempelajari seksualitas dari bahan-bahan pornografi. Sampai satu titik tahun 2017 itu kita ke sebuah seminar gitu ya. Dan gurunya nanya gini, siapa yang di sini adalah pebisnis? Semua orang angkat tangan kan. Berapa banyak seminar mengenai bisnis yang kalian hadiri? 2, 3, 4, 5. Banyak semua angkat kan ya. Berapa banyak buku bisnis yang kalian baca? 2 buku, 5 buku, 10 buku pada angkat semua. Oke. Sekarang mengenai seksualitas, berapa banyak dari kalian yang mempelajari seksualitas? Iya. Gak ada yang ngangkat. Nggak ngaku atau? Gak ada yang ngangkat. Nggak mempelajari, Nggak tidak in what mempelajari. extent. Tentang Benar-benar relationship, mempelajari mengenai happiness, and relationship. sex. I see. Yes. Iya. Nobody buy the book. Mereka semua mempelajari seksualitas hubungan suami istri From dari movies. pornografi, Iya. which is so Wrong. Wrong. Iya. Iya. Kita sadar, oh wow, Ya. ternyata emang harus sesuatu yang dipelajari. Masalahnya kan masyarakat kita terlalu tabu. Kita nggak Ya. bisa belajar dari parents kita. Iya. 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 Jadi chain-nya ini, mata rantainya kan harus diputus kan. Ya. Di mana ada keterbukaan, Iya. ada pengetahuan yang baru, tapi dalam pagar-pagar tertentu yang mana kita bisa ajarkan sehingga anak-anak itu tahu gitu loh. Nah, itu wah revelation banget tuh. Iya, iya. Gila nggak? Terus? Iya ya. Jadi nah tapi Balik ke pertanyaan dalam tadi. bagaimana handle. Berapa lama sih bisanya? Rekornya waktu 3 bulan 3 ya. bulan lah. 3 bulan. 2-3 bulan. Between 2 to 3 months Yeah. at a time. How did you survive sexually absent for 3 months? Iya. Ya survive aja. I'll tell you my schedule ya. Kalau pagi, ini bicara mengenai singleness. Yes. Aku pikir sama ini singleness tuh kayak
merana Jomblo. gitu. Merana, it's a lot of things. Develop zaman dulu aku masih ingat kok, zaman dulu. Ini balik lagi reference zaman dulu. Kan waktu SMP, SMA tuh mata kan jelalatan, ngeliatin cewek cakep, ngeliatin terus cicilan gitu ya. Terus habis pacaran, terus bahkan pada saat ada dengan pacar tersebut, kebiasaan lamanya belum hilang. Sehingga bisa sama pacar terus ngeliat cewek bisa kayak gini gitu ya. Matanya bisa, kepalanya sampai miring gitu. Oh kamu gitu Ran? Iya. Iya Lan? Iya. Sama kamu enggak tapi? Enggak, ini pacar yang pertama. He transform. Ini yang ke-13 ini. 13 serius tak? Terus Canda. bergurau. Nah, jadi ternyata gini, habit itu ya susah dihilangkan, tapi kita bisa membangun habit yang baru. Iya. Iya, Jadi misalnya gini setuju. lah, misalnya bisa naik sepeda, Bisa. naik sepeda, bisa berenang. Bisa. Terus misalnya aku bilang bahwa lupakan akan berenang. cara berenang. Oke. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Lupakan caranya bisa naik sepeda, nggak bisa kan? Nggak bisa. Tapi kalau aku bilang bahwa coba kalian bangun habit baru. Bisa apa enggak? Bisa. Bisa. Jadi bangun. Jadi semakin kuat habit yang baru tersebut, yang lama karena nggak dipakai, terdorong keluar. Yes. Oke. What you don't use, you lose. Muscle nggak dipakai, you lose it. Language, mungkin kalau bagi yang bilingual, trilingual, Iya. yang nggak dipakai pasti akan Hilang. lose. Iya, lama nggak ngomong bahasa Inggris, belepotan bahasa Ya pasti. Inggrisnya. Jadi aku sadari bahwa jadi my habit pada saat mulai pisah, mulai hidupnya harus pisah, pagi itu karena kita ada conference call 7.30, kita ada doa pagi 7.30 conference call dengan tim, terus selesai jam 8, jam 9, jam 10 udah olahraga sampai selesai jam 12 siang gitu ya. Ini 2 bangun jam habit. olahraganya? Iya, 2 jam. That's why he's got 6 packs. I got one pack. One pack pamer. One pack dong. Hamil. Terus mulai makan pagi itu jam 1 siang. Ya. Oke. Terus selesai makan sekitar jam 5, jam 6-an. Terus misalnya Oh, malam kamu intermittent fasting. Oke. Jadi dengan habit seperti itu malam udah kerasa badan udah mulai capek, turun, mungkin dibaca sedikit buku, mulai planning sedikit, mungkin tying some loose end gitu ya. Ya udah jadi malamnya udah nggak terlalu mikirin yang enggak gitu. Seperti itu. Mau nggak mau. Jadi kalau nggak dipenuhi dengan kesibukan, ya pasti nanti nyarinya nggak juga. Berarti kuncinya ngisi waktu dengan kesibukan habit baru. Ya. Oke. Cuman itu quite tricky ya, Iya. karena katakanlah kalau Roni dan Lani berhasil untuk melewati fase 3 bulan terpisah, ya kan? Nggak semua orang suami istri bisa melakukan hal Iya. itu. Kebanyakan orang kalau Iya. berpisah 3 bulan, Iya. ya pasti dia Iya. punya adventure masing-masing, yang Iya. mana mereka mungkin punya selingkuhan, I don't know, one night stand, apa gitu-gitu. Jadi makanya ini pengen belajar dari kalian gitu kan. Karena tadi kita pas ngobrol-ngobrol juga you share bahwa ternyata singleness itu is awesome menurut kalian. Karena jadi punya waktu untuk lebih fokus misalnya bergaul sama Tuhan gitu kan. Bisa cerita nggak pengalaman itu? So, I guess mungkin yang pertama adalah kita harus make sure that perpisahan itu memang yang disepakati dan memang it was part of God's plan gitu ya. Karena like apa yang kita lakukan berpisah itu bukan none of our own will gitu loh. Kita udah committed, kita tahu banget gitu loh. Since kita berdua udah bertransformasi dalam perkawinan kita gitu ya. Udah mengerti mengenai seksualitas dan sebagainya. Kita sudah jadi dalam keadaan yang baik-baik saja. Karena seks adalah kebutuhan utama para pria gitu kan. Loh iya. Iya, kamu ngerti dan kan, aku Nan? fully understand that itu melalui perjalanan kita udah 2 tahun ini 23 tahun menikah gitu kan. Jadi of course kita udah ya gitulah ya. Jadi sudah bertransformasi untuk itu. Jadi kan obviously I wanna honor that karena ini obviously important. Sex is a very important topic buat laki-laki gitu kan. Kalau perempuan it's a different challenge buat kita, lebih emosionalnya, lebih ke hal-hal lainnya gitu kan. Nah, jadi memang something yang kita committed for a long time adalah our relationship itu is more important kalau harus memilih gitu loh. Kids adalah titipan Tuhan kan. Jadi mereka akan menjadi besar, mereka akan ini dan mereka will have their own life. Betul. So, sedangkan kita akan forever and ever until death do us part gitu kan. Jadi prioritas itu jelas sebetulnya. Nah, tapi memang little did we know that memang part of
siapa yang pernah menyangka pandemi, siapa yang pernah menyangka all this timing of life gitu kan, sehingga pada saat Michelle ke New Zealand itu, ini require one of the parents untuk ada di sana, dan require kita untuk mau nggak mau harus bisa even in some parts of it gitu ya, some parts of it. Jadi pertama we have to know that ini bukan karena kita mau, bukan karena kita juga tahu do not lead ourselves into temptation juga gitu kan. Perkawinan yang baik-baik saja karena berpisah bisa menjadi tidak baik gitu kan. Betul. Jadi jangan pikir karena yang baik-baik saja nggak ada masalah gitu kan. Kita berdua ini selalu anticipate. Jadi always like anticipate, jangan sampai ada temptation lah gitu kan, sebisa mungkin. Nah itu caranya jaganya gimana? Karena kamu kan di New Zealand, dia di Jakarta. Caranya menjaga supaya Roni don't fall into temptation itu loh, gimana? Kalau aku seks call ada nggak? Kalau ini gimana, bicara gimana cara Bongkar. Bongkar. Did you guys do sex call? Iya, of course. Oh, gitu. Iya dong. Gitu loh. Karena gini, I guess kalau kita karena we both business people gitu ya. Kalau buat kita adalah apa yang penting dong. Satu, what is important gitu kan. Yang kedua, kita melakukan apa yang benar gitu kan. Karena hidup itu kan banyak urusan gitu kan. Nelponnya gratis nggak? Iya. Pakai wifi. Iya dong. Jadi kalau kita ngerti melakukan apa yang benar, then Ada everything kena freeze else. Iya. Freeze? Sometimes. Oh enggak, actually connection is actually quite good. Connection is quite good ya. Connection is quite Connection is good. quite Yang di good. Jakarta juga good. Good most of the time. Mungkin sulit cuma timing difference aja. Timing difference. 6 jam Iya, soalnya. iya. Iya. Melakukan apa yang benar dan doing whatever it takes yang necessary untuk bisa make sure that both our needs are fulfilled gitu kan, covered gitu. Whether it's a sex part, whether it's a communication part, whether it is fear, mungkin ada rasa takut juga. I was very afraid pisah sama Roni. Apa yang kamu takuti apa? Yes. Aku nggak tahu. This is one of my biggest fear. Aku nggak tahu apakah aku bisa hidup sendiri tanpa Roni. Oh, oke. Right. Bukannya kamu mikirin Roni bakal setia apa enggak? Aku never have a doubt. I guess as a wife, aku always feel so secure. That's good. I feel so secure. Mantap. Dan Roni always make me feel secure. Jadi kita nggak pernah any question, any doubts gitu loh. Maksudnya kalau orang mau selingkuh nggak harus pisah, lagi bersama pun juga kalau memang Bisa selingkuh. selingkuh Iya, aja betul, gitu kan. iya. Tapi I don't never give me that doubts ever. Penting itu loh. Itu Even pada saat ada temptation right in front of him gitu. Oh, pernah jadi Dan ngalamin hal yang seperti banyak lah itu. kan suamiku keren gitu kan. Suamiku banyak perempuan yang willing untuk throw themselves into Pasti. him gitu kan. Apalagi orang laki-laki yang Digodain, sukses, ya, sukses, ganteng, baik, Kalau bijaksana. lagi naik di atas panggung, ya, Kelepek auranya. lah semua gitu kan, cewek-cewek. Of course, there's a lot of girls yang would throw herself gitu kan, themselves. Tapi Roni doesn't even look aja enggak. Ya. Mungkin He look at me. tapi juga it works both ways ya. Iya. Artinya kalau Lani nggak taking care of herself to the point of standard yang memang selayaknya kayak kan gini orang sering kita sama tahu lah banyak orang habis married mereka nggak lagi Jaga badan. Menjaga Jaga penampilan. badan, jaga Ya, ngomong aja lah, Iya. istrinya jadi gembrot, jelek, Jelek, gitu. gak dandan, gak wangi. Ya, Terus, jadi kalau jadi in the area itu udah kita cover juga artinya kita oke. tahu Iya. bahwa Karena itu adalah Lani memperhatikan I penampilan. upgraded myself dan ini not me banget. Roni suka cewek cantik. Aku tuh nggak suka dandan, nggak suka belanja, nggak suka. So I have to change myself Untuk to bisa become the kind of wife yang Yang menjadi Roni mau. impian, wanita Oh, impian dong. Masuk ekspektasi dia. Iya dong, Oke, that's good. gitu kan. Yeah. Jadi itu kan takes a lot of work, bukan cuma physically, nggak gembrot gitu kan. Aku nggak suka banget olahraga, dia suka banget olahraga gitu kan. Oh my god, tapi I have to change myself untuk bisa menyukai olahraga supaya bukan hanya buat for me, tapi buat kita berdua gitu That's kan. good. Oh Terus iya, itu belajar penting banget ya. dan belajar cantik yang not me banget gitu kan, tapi I have to do it. Jadi mindsetnya mungkin kayak I wanna be his girlfriend That's good. all the time gitu Iya, kan. Menarik iya. itu, Dan menarik, ya. kalau laki-laki yang benar, suami yang benar, nggak cuma nyari seks aja kan. Like, I guess aku istri yang pede.
gitu. Kayak why would you look for anybody else? Karena bukan hanya sexually fulfilled, tapi emotionally fulfilled, intellectually Yeah. fulfilled gitu kan. We can be business partners, we can be husband and wives, we can be having adventure together. Kita build a life and build a business together Yeah. gitu kan. Jadi lebih fulfilled. Yeah. So I guess we both secure. Oke. Right? Sebenarnya kalau dilihat ya, kalau misalnya orang sampai tergoda dan kemudian jatuh dalam dosa seksual atau Yeah. perselingkuhan atau affair ya. Yeah. Which is banyak, Banyak. sekali terjadi Banyak zaman sekali. sekarang Jadi ini loh ya. maksudnya kalian yang mendengarkan atau menyaksikan ini harus tahu juga ukuran masing-masing. Ya. Betul. Karena setiap orang punya takaran yang berbeda-beda. Betul. Ada orang yang misalnya contoh yang paling gampang analoginya aja makan sambal, makan lombok nih. Ada orang yang makan lombok setengah aja udah minum airnya 2 gelas. Berarti dia nggak punya ketahanan akan lombok Nggak itu bisa makan pedas. bagus. Kayak aku tuh nggak bisa Nah, makan tapi pedas. ada orang yang makan 1 tahu itu perlu lomboknya 10 20. atau 20. Itu mah Nah, itu beda. Beli lombok ekstra tahu. Ya kan? Nah, jadi kalian yang mendengarkan atau menyaksikan ini nggak bisa langsung boro-boro beng. Kalau gitu, yuk kita langsung jadi kayak Roni sama Lani. Nggak Nggak bisa. semua orang It's bisa. not going to Tuh. work. Nah, jadi kalian harus, you guys have to Yeah. know who are you Yeah. gitu loh. Dalam hal ini, Yep. misalnya untuk berpisah jauh ini karena ada orang yang nekat dan kemudian karena terpaksa kan, Ya. yang satu misalnya harus kerja di luar negeri atau di luar pulau, di luar kota dan ketemu cuma weekend. Nah, tapi kalau tengah-tengahnya nggak diisi dengan hal-hal yang baik dan benar, ya hancur di tengah-tengah juga Betul, kan. Iya. setuju. Iya, Ya. iya. Nah, gitu. Betul, dan in fact apa ya, kita akhirnya berdua dengan sengaja gitu kan Yeah. memanfaatkan opportunity yang ada yang Tuhan berikan gitu kan. Karena ini kan cuma pertama temporary. Temporary, Right? yeah. Temporary gitu. Karena eventually anak kita akan besar dan itu Betul. gitu kan. Tapi ada tugas yang harus kita selesaikan dalam parenting anak-anak ini. Prioritasnya kamu Prioritas sekarang. Yes, at this that's right. time At this gitu kan. season. At this Yes. season Yes. gitu. Yes. Jadi ternyata kita bersyukur banget bahwa justru ini season-season ini nih di on and off ini mempersiapkan both of us gitu untuk the next season of our life setelah kita untuk preparing for emptiness. Karena jadi kind of like kita kembali ke single life, Tuhan memberikan opportunity untuk kita single, right? Karena bener-bener loh, like I met Roni waktu aku umur 17. 19 udah engaged, 21 udah menikah, terus Yeah. udah punya anak, terus anak udah makin besar dan itu kan anak terus aja keluarga itu kan, Yeah. between building business and building kids gitu kan. Dan sekarang after anak-anak besar gitu kan, thinking ahead gitu kan, what are we gonna do for the rest of our lives? Iya. Dan the single life back kita ini adalah harus menjadi produktif karena untuk mengenal diri kita sendiri lagi gitu loh. For me, True, buat aku true. adalah untuk tahu what do I like ya kalau aku nggak ada Roni gitu. What do I like to do? Who do I wanna hang out? Aku bahkan kalau together terus kan jadi nggak tahu kan. Jadi rupanya ya well for me I use the opportunity untuk mencari Tuhan lebih, cause I have the time. Untuk mencari Tuhan lebih, aku membaca buku lebih, belajar lebih, menggali diriku lebih untuk mempersiapkan diriku to be the next version gitu, dan apa ya, the New next and phase. improve Lani. Ya, well, I think Nice. bukan itu tapi Roni and Lani version kedua gitu kan. Oke. Aku coba bilang Ron, I think this is a season di mana Tuhan mempersiapkan individually kita untuk the next 40-50 years of our lives. Mantap. Right? Yang mana looks different to the last 20 years Yeah. kita together Ya, ya. gitu. Dan kalau firman Tuhan kan maksudnya kalau kita bisa quote Alkitab, firman Tuhan ngomong di dalam kehidupan ini ada season. Yeah. There is time for everything. Gitu ya. Nah, jadi maksudnya memang kita nggak boleh istilahnya takabur nih atau orang bilang jumawa nih, yang mana mengatakan I'm all covered gitu. Dan Yeah. kemudian nggak merasa bahwa aku harus berhati-hati itu. improve Yeah. diri kita lagi. So I think dalam hal ini kalian luar biasa banget. Nah, jadi sekarang kalau misalnya sekarang pada waktu kalian sudah berhasil memasuki ini, so what is next for you guys gitu. Kan tadi ada dibilang mungkin Roni and Lani version 2.0 misalnya kayak gitu. Kak 4.0 ta. Pentium Sudah zaman mau dulu 5G ya. loh. Iya. Well gini loh, aku masih ingat yang namanya Jim Rohn ya. Jim Rohn itu salah satu, dia anak pendeta dari US, dia motivator. Dia mengatakan bahwa life is not all summer. Artinya nggak selamanya hidup kita itu akan selalu penuh matahari, kelimpahan, roses, bener juga. Akan ada masuk ke masanya krisis. Yeah. Dan dia juga bilang bahwa life is not all winter.
Artinya pada saat kita di right. krisis, kita nggak akan terus-menerus berada di selamanya. krisis selamanya. Yeah. The key is, tapi untungnya dia bilang the key is what you do during summertime. Kan dia bilang kalau yang dia pakai analoginya semut. Semut itu kalau during summer mereka Mengumpulkan makanan terus-menerus kerja seperti itu, knowing bahwa winter will come. Iya. I see. Dan pada saat winter, kita bayangkan yang winter yang banyak hujan, mungkin dingin sekali, banyak salju, mereka bisa karena sudah melakukan persiapan. Jadi persiapannya membuat mereka tahu bahwa during winter yang mereka nggak bisa cari makanan dingin dan banyak mungkin yang mati gitu ya. Mereka tahu bahwa it's not going to be all winter, nggak akan winter terus menerus. Tapi mereka siap. Seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan adalah mau nggak mau harus continuously growing. Continuously growing itu apa sih? Ya tetap berusaha belajar, nambah ilmu. Kita tuh kan seringkali terakhir kali itu karena Lani lagi di New Zealand, dia kirim, "Ronon, kamu dengerin video yang ini dari YouTube." Oke, aku dengerin. Bagus banget ya. Jadi that video satu link itu Bless us so much. Minta dong linknya. Kirim ya. So we can continue to Iya. so that we can continue. Ternyata karena kita pun berpisah, tapi ternyata dalam season yang sama kan. Jadi apa yang waktu itu bless me so much itu kan, he has to hear it juga supaya kita bisa growingnya barengan gitu kan. Jadi masih ada connectionnya. Of course. You guys still share things together. Iya. Yang aku temukan juga looking at the past gitu, masa lalu gitu ya. Pada saat dia mulai jalankan bisnis networking itu, aku kan nggak ngikutin karena kan nggak mau dan nggak suka dan lagi sibuk ngerjain yang lain. Dan karena dia ngikutin networking kan harus bertumbuh, belajar, ngikutin seminar apa segala. Dan di dalam aku kerasa bahwa kok kamu berubah. Padahal bukannya kamu berubah, she's growing, tapi I wasn't growing. Ini problem banget. Karena kebanyakan orang kan lihat bahwa istriku berubah gara-gara habis dapat kerjaan ini, lakukan bisnis ini. Bukannya berubah, mereka bertumbuh. Or even to the point of kadang-kadang ke gereja atau beribadah cari Tuhan ya. Bisa jadi. Kadang-kadang suami kan ngomel nih, kamu sekarang kok ke gereja terus, pelayanan terus, bisa kayak gitu even. Yang satu bertumbuh dalam hal kasih, pelayanan, mungkin juga pengetahuan. Yang satu nggak bertumbuh. Jadi nggak imbang kan? Pada saat nggak imbang, ini potensial. What did you do when you realize it? Pertama ya marah-marah. Gampang loh. Respon paling gampang suami apa? Marah. Kamu dimarahin, Lan? Iya. Kamu itu sudah Saya sudah nerima kok. Mungkin karena kalau suami itu atau cowok itu lebih ini ya, teritorial kali ya. Mungkin takut kalah No, it's gitu just a sama normal istri. response. Mungkin waktu itu just a reactive Iya response. aja lah, karena keluar dari mulut pria itu kan pengakuan. Iya aja lah. Seringkali gini sih, kebanyakan pria itu terus terang lebih nggak mature. Oh gitu ya? Kebanyakan pria Keluar lebih dari nggak mulut mature. pria, jadi Iya. kita Makanya butuh bantuan istri. Kita lebih sering banyak, nyari enaknya, mainnya, nyantainya. Kadang-kadang istri yang harus kerasa bahwa financial itu harus tertata, harus ada tabungan, dan harus ada planning. Yang cowok udahlah kerja aja cukup, yang penting nggak mikirin gitu loh. Jadi kita lebih nggak bertumbuh. Tapi juga kita sama-sama tahu bahwa cowok itu seringkali ngelihat semua permasalahan yang muncul itu kayak paku. Semua masalah pukul, sehingga respon kita cuma satu, dipalu. Yaitu ya marah. Jadi suami yang apa-apa lihat masalah marah karena nggak tahu ada cara yang lain untuk menghindar situasi tersebut. Jadi berarti sempat frustrasi juga selama 3 bulan berpisah itu. Oh, ini kita bicara mengenai talking zaman about 20 dulu. years ago. Oh, dulu. 20 tahun yang Pikir lalu. 3 bulan So, terakhir. 23 tahun yang lalu. After I thought aku bertemu dengan man of my dream gitu kan. Setelah menikah langsung I'm not happy. Iya, 2 tahun. Habis 2 tahun dia bilang I'm not happy. I'm not happy with you. I'm not happy dengan perkawinan gitu. Gajiku dia yang ngurus. Aku nggak punya teman, nggak keluar sama temenku. Ini lagi di New Zealand. Nggak dugem. Aku nggak keluar kemana-mana. Kalau Sabtu Minggu juga sama dia, keluar sama temen-temennya dia. Terus ya not happy. Dia tiba-tiba bilang, Ron, I'm not happy. Oh wow. And then Maksudmu? dimarahin lagi. Gitu. Dalam hati. Maksudmu? Terus. Yeah, I've since learned that responsnya Roni kalau lagi nggak happy marah, marah. gitu kan. Jadi kalau pokoknya sekarang kita punya rules. Kalau marah ya kamu yang punya problem gitu kan. That's your problem, that's not my problem. Dia perlu masuk ke guanya untuk sort out with his stress, apa yang sedang dia going through kan. Jadi I learn untuk nggak take it personally.
gitulah. Ini penting loh, ini penting. Iya, Benar-benar, ilmu jadi memberikan kalau arti. dia Jadi marah, kalau dia marah, nggak usah dia take it lagi- personally. nggak usah take it personally karena dia lagi menghadapi sesuatu yang buat dia stres. Necessarily belum tentu masalahnya adalah aku gitu loh. Jadi tinggalin aja. Pokoknya yang marah yang deal with your own emotion gitu. Kalau aku yang lagi marah-marah, berarti aku yang lagi punya problem dong. Gitu. So Ronnie give me space untuk ya, you sort out your own problem gitu kan. Yang penting jangan sampai kesedot di dalam permasalahannya satu. Karena seringkali jadi chain reaktif yang dia marah, kok kamu Kita marah marahin aku balik. sih, gitu, marah balik dan sebagainya. That's good. Ini bisa nyambung ngomong ke bagian kedua nih. Karena Iya. kan sekarang ini kita lagi dealing with global crisis. Iya. Yang mana kita sebagai penduduk di dunia ini mau nggak mau dua negara perang, terus kutu-kutunya semua ribut, kemudian media ribut, jadi semua krisis bahan semua harga naik. Dan kemudian kita penduduk di dunia ini semua kena imbasnya, mau nggak mau nih ya. Nah jadi maksudnya sekarang mungkin aja ada suami yang ngamuk-ngamuk nih. Dengan mereka merasa frustasi dengan income yang mungkin 1 tahun yang lalu Iya. yang lucu itu expenditure untuk pembelian barang mewah itu di Indonesia naik Iya. gitu tak Selama pandemi? selama pandemi. Oh ya? Aku tanya ke beberapa orang kok bisa ya? Ya karena kan mereka nggak keluar duit untuk yang macam-macam, entertainment dampak nggak ada sehingga makanya sepeda Brompton naik, kemudian tas mahal naik, ini naik. Nah tetapi kemudian sekarang mereka mungkin semakin bekerja dengan semua harga naik, mereka mungkin frustasi karena mereka nggak bisa melakukan apa yang mereka mau. Nggak gitu. kebeli lagi. Mungkin juga nggak kebeli atau mungkin dengan semua harga yang juga ikut naik kan. So ini relate nggak? Kalian bagaimana menyikapi hal ini, global crisis ini? Kalau kita pribadi itu masalah gini, kita tuh kan always, terutama istri saya sangat prepared sekali dalam banyak hal gitu loh. Keuangan sangat tertata, ngelihatnya tuh 5-10 tahun ke depan. Wow. Jadi kalau saya orangnya nggak terlalu disiplin dengan uang. Jadi begitu saya tahu bahwa ini bukan area of my strength, udahlah duit kamu yang ngurus. Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Iya. Jadi orang-orang itu masuk ke dalam financial crisis gara-gara nggak siap. Gara-gara nggak siap. Gara-gara nggak siap. Alright. Mereka berpikir bahwa kehidupan mereka akan all summer. Semua orang. Yep. Mereka nggak berpikir bahwa oke, aku perlu memiliki jiwa enterprising. Meskipun aku bekerja untuk orang lain, aku perlu enterprising. Enterprising itu artinya apa? Artinya bukannya cepat-cepat mau jadi pebisnis, tapi mulai membuka mata pikiran dan juga menambah ilmu pengetahuan terlebih dahulu. TikTokers bilang side hustles. Side hustle, Yeah. yes. Right. Jadi masalah adalah keadaan dunia berubah begitu cepat sekali. Dan kita merasa bahwa kita nggak memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baru. Kalau itu cari komunitas. Jadi nggak cukup cuma bilang aku nggak bisa karena nggak bisa. Karena yang orang yang selalu bilang bahwa nggak bisa karena mereka bilang ya udah aku tak ngidupin seakan kehidupanku is all summer. Mereka bilang bahwa nggak akan ada winter. Begitu winter datang, krisis keuangan langsung luar biasa. Yeah. Beratnya buat mereka. Dan begitu mereka turun, mereka nggak bisa naik lagi gitu. Biasanya bisa jadi akan sulit, tapi again kalau berada dalam komunitas yang benar, Yeah. mentoring Yeah. yang benar, Yeah. itu bisa. Akan bisa bounce Yes. back gitu. Ya. Ya. Seringkali permasalahan keuangan itu ya, jadi misalnya kayak economic crisis, itu kan masalah. Menteri Keuangan yang ngomong. Ya, betul. No, maksudnya money itu psychology ternyata. Psychology? Psychology. Yes. Money Jadi, is psychology. Aku baru tahu banget. Money is psychology gitu. Jadi What masalah does gini, that mean? masalah dengan keuangan adalah satu hal gitu kan. Tapi masalahnya dengan keuangan yang hancur atau mereka nggak siap secara keuangan, masalahnya mentally mereka nggak bisa siap untuk bangkit lagi. Jadi sedangkan uang itu heavy loss money dalam proses, ya of course gitu kan, kita make money, kita lost money, kita invest di tempat yang salah, kita make wrong decision, uang itu bisa hilang. Tapi karena kita berhati-hati dan tadi prepare dan mengantisipasi gitu kan, kita nggak berpikir life is all summer, kita nggak cuma prepare 5-10 years ke depan, kita prepare untuk the next 40 years ke depan gitu kan, for the rest You of are our life. thinking of the next 40 years. For the rest of our lives. Kalau kita bicara mengenai financial legacy Amazing. adalah Ya, bukan ya. hanya apa yang kita siap cukup untuk diri kita sendiri, tapi harus bisa for the next generation and preparing. Nah, tapi ini dua hal. Banyak orang berpikir cuma masalah keuangan aja gitu kan. No, it's acquiring the mindset, the skill set untuk punya
apa ya? Tuhan berkata bahwa Tuhan give us the power to create wealth. Jadi the problem dengan orang kehilangan uang itu, mereka nggak feel they have the power untuk bisa comeback. Emotionally gitu loh, physically, jadi psychologically, mentally mereka tuh nggak siap. Sedangkan kalau misalnya kayak krisis gini ya, misalnya uang hilang, there's a lot of people yang lose a lot of money di sana. Kalian pernah nggak lose money? Of course, right? Itu part of life it's ya, berarti part of life. suka nggak suka part of life. Dan kita memberikan arti yang berbeda dong. Oh itu itu ongkos belajar gitu loh. Jadi ongkos belajar. Ini pernah ikut investasi yang gagal gitu. Of course, we trust the wrong. Kita yang scam, kita yang trust the wrong people, kita yang kita nggak ngerti bedanya antara investasi dengan gambling, right? Karena masih just because kita menguasai satu area, bukan berarti kita good in all area kan. Betul nggak? Jadi kan Anda bukan area kita. Nah, tapi kita belajar untuk memberikan arti bahwa kegagalan yang kita buat bukan berarti kita orang yang gagal kan. Harus ada pelajaran. It's a way of lagi belajar gitu loh, lagi belajar. Berarti dengerin guys gitu, kegagalan itu bukan berarti kita orang gagal, tapi kita lagi belajar untuk misalnya kalau keuangan itu uang hilang, ya belajar mengenai keuangan, right? Berantem dalam perkawinan, asal jangan stuck dengan berantem dan perbedaannya, kita belajar bagaimana membuat the dynamic dalam perkawinan itu works gitu. Berarti ini yang kita mesti tahu nih. Bahwa kalau misalnya kita mau gambar sebuah kurva gitu ya, pada waktu ada masalah meletus atau meledak gitu, berarti kan tentunya kita manusia yang rentan ya, kita punya perasaan, kita punya maksudnya merasa bersalah, dealing with guilt, dealing with shame, berurusan dengan rasa malu, tuduhan-tuduhan dari begitu banyak, mungkin dari mertua, dari anak, dari suami atau dari istri atau dari teman dekat. Dari atau diri mungkin, sendiri. Yes, dari diri sendiri. A lot of the judgment dan masalah itu kadang not like what people think. Goblok banget gitu ya. Oh iya, judgment itu terbesar dari diri sendiri. Kenapa aku sampai ketipu gitu misalnya? Kenapa kok aku sampai make the wrong decision? Buat perusahaan ini yang mana ternyata ditipu orang misalnya gitu. Nah, jadi ini kurvanya tuh lagi ke bawah nih, nyuncung ke bawah nih. Nah, aku rasa ini memang itulah manusia gitu ya. Jadi mau nggak mau ini seperti seorang atlet yang juga pada waktu dia juara dunia dan kemudian kalah, ini akan nyuncung ke bawah dan kita harus menemukan satu titik di mana ini pasti akan sampai rock bottom. Nah, secepat-cepatnya kalau kita mau bounce back belum tentu juga bisa. Namanya kita juga analoginya kalau seorang petinju pada waktu dia dipukul, dia jatuh, semakin cepat dia mau naik, semakin dia akan nggak balance dan akan jatuh lagi. Semakin pusing. Nah, makanya diberikan waktu 10 detik kalau udah orang kena itu berarti biasanya akan duduk dulu, hitungan ke-8, ke-9 baru dia akan bangkit berdiri. So, mungkin ini yang kita belajar dari sesi kedua ini adalah ya ditunggu aja sampai rock bottom dan tetapi kemudian kita nggak bisa terus ada di bawah nih. Betul. Kita harus punya kemauan, punya komunitas yang tepat tadi yang Roni bilang itu dan kemudian somehow bersama-sama menyadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kita nih. Karena kalau kita misalnya sebagai orang hidup kita punya sense of ada Tuhan yang besar dan di dalam Alkitab kita diomongkan bahwa siapa yang dapat menjadi lawan kamu gitu ya. Karena maksudnya kalau Tuhan ada di pihak kamu, bahkan malaikat pun melawan kamu nggak bisa gitu. Kalau kita mau cepat bounce back berarti yang tadi Lani bilang adalah kita harus mau nyadari bahwa this is part of learning. Jadi benerin mentalnya dulu tuh arti. ya. Jadi ilmu memberikan arti yang berbeda dari setiap keadaan. Jadi bukannya reaktif dengan keadaan yang ada, tapi memberikan arti yang berbeda gitu kan. Jadi bisa kayak kembali lagi sama juga kan masa sisi single life kita. Well, let's use this opportunity untuk apa yang bisa kita pelajari dan apa yang bisa kita maximize dari single life kita. Sehingga I learn to be happy when I'm single. I'm happy to be together. Jadi untuk sampai itu kan pembelajarannya gitu. Waktu kalian ngalamin yang katakanlah investasi palsu, uangnya dibawa lari orang, itu kalian berdua sempet saling marah-marah nggak gitu? Saling nyalahkan misalnya gitu? Enggak sih. Kenapa? Kita lebih menyalahkan diri sendiri ya? Lebih banyak karena we trusted someone that person so much ya. Mau nyalahkan dia, kita tahu bahwa kita menyadari bahwa salah kita karena ini bukan area of expertise-nya dia, tapi dia men-sharingkan itu kepada kita out of his goodwill, good faith-nya dia. Artinya dia nggak Ron ini ada something yang bagus banget nih, kamu mau apa enggak? Itu karena dia
merasa bahwa itu ada sesuatu yang bagus yang mau di-sharingkan. Oh, tolong digarisbawahin yang nawarin bukan Pak Daniel. Oh iya, bukan. No, this is a long time Jadi dia ago. menawari out of his goodwill. Dia punya goodwill untuk nawarin untuk expose opportunity itu ke kita, dan tanggung jawab kita adalah mempelajari. Tapi kita nggak mempelajari, kita cuma sekedar asal percaya karena males, nggak mau tahu, males, dan sehingga kita nggak memiliki sebuah judgement yang tepat mengenai opportunity yang ditawarkan. Jadi akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan, oke, then it is lebih ke my fault karena nggak mengambil my part of responsibility untuk mempelajari mengenai peluang tersebut. Regardless mengenai orang ini adalah otoritas dalam hal misalnya apapun. Dalam hal apapun gitu ya, dia punya otoritas maksudnya influential apapun. Dan orang yang dekat banget sama kalian. Benar, dekat banget. Dan tetap tanggung jawabku adalah mempelajari sebelum mengambil peluang yang ditawarkan. Dan ini karena mungkin easy ya, karena 20 tahun yang lalu kita when we start our first business gitu ya. Well, actually it was Ronnie's business idea. Kita tentu kerja, professionals life, terus Ronnie started his own business, right? Kita invested our hard-earned cash dalam investasi dalam 9 bulan, uangnya habis, bisnis partner kita kabur, dan kita tersisa dengan hutang-hutangnya yang berjuta-juta dolar gitu. That was our first big crisis dalam kehidupan kita, dan it was so early dalam perkawinan kita juga gitu kan. Tapi memang bersyukurnya sih bersyukurnya I'm so grateful gitu ya. I never once menyalahkan Ronnie dalam mengambil keputusan itu. Dan kita nggak pernah saling menyalahkan. That's good. Tapi memang ada emotional process. Jadi pelajaran itu udah we learned 20 years ago gitu ya, bahwa hey, mempercaya orang salah pun adalah bagian dari kesalahan kita gitu loh. Karena tetap karena we trusted the wrong business partner, dan dia mengambil keputusan yang salah, and then dia kabur pula gitu kan. Dan tapi we were left with all the mess, tapi ya itu tanggung jawab kita gitu. God actually deal dengan Terus kalau kita mau sama-sama jujur ya, ngelihat begitu banyak orang-orang yang misalnya dalam bisnis gagal, ketipu pas segala, rata mereka kan keluarnya blaming. Karena aku kan percaya sama kamu. Oke, kamu udah do your part apa belum? Jadi akhirnya mereka cenderung menyalahkan orang lain daripada mengambil tanggung jawab. Iya sih, salahku sih, aku seharusnya seperti ini. Dan ngambil pelajaran sehingga never make the same mistake again. Mungkin secara skala kecil, kalau kita mau simplify ya, adalah kalau kita pernah nggak lihat Instagram teman kita, mereka makan di satu restoran atau kedai, dan kemudian kita pengen banget nih. Dan kemudian, kayaknya bagus banget nih. Mungkin karena dia tahu cara ngambil fotonya atau pas dapat lighting yang bagus. Sehingga kita, kapan-kapan kalau misalnya aku ke Bali atau aku ke Jakarta, aku Surabaya mampir sana deh. Pengen nyoba deh. Restoran atau itu. mungkin Jakarta Selatan gitu. Aku pengen nyoba deh. Nah, sampai sana ternyata Gak enak. Nah, itu kan juga sama tuh benar. Ya, kita kena makan iklan. Kita kena makan iklan, kena scam juga kan maksudnya. Nah, kita nggak bisa nyalain temen kita. Lu nih pasang-pasang apa namanya? Karena setiap orang juga punya rasa yang berbeda-beda. Mungkin bagi rasa lidah dia itu bagus atau enak, tapi bagi rasa lidah kita yang kita mungkin nggak suka makanan tipe seperti itu mungkin nggak match gitu kan. It's true ya, karena maksudnya tuh, jadi aku menyadari gitu bahwa tiap orang itu punya taste and preferences yang berbeda-beda. Jadi kalau aku recommend, aku akan ngomong ke mereka, menurut aku sih ini enak banget gitu. Disclaimer dulu nih, disclaimer dulu. Tapi ya again gitu kan, lidah kita kan beda-beda gitu. Iya. Nah, berarti kalau kita dari apa yang kalian barusan omongin ini, berarti untuk mencapai satu tangga kesuksesan, nggak cuman kita perlu bertumbuh nih, tetapi bagaimana seseorang bounce back atau menguasai emosinya ketika dia gagal. Ini penting banget. It's really hard. Sharingin dong. Jadi gimana waktu itu kalian bisa overcome your negative mungkin feeling? kita harus kembali dulu deh ya, karena tadi kan kita bicara mengenai dari rock bottom untuk bangkit. Sebelum sampai rock bottom tuh, waktu dari emotional yang segini untuk turun dulu, itu kan udah melewati beberapa fase dulu tuh. Denial, number one. Denial. Gitu. Nggak mungkin ini terjadi. Lockdown pertama, I don't know if you remember like 3 years ago, itu like nggak mungkin, itu cannot happen. Denial, this is really very
real gitu kan. True. And then kita mulai sedih, mulai marah, mulai blaming, mulai itu masih kalau masa-masa masih Kecewa. blaming itu masih belum selesai Masih tuh. terus nyunjung ke bawah, betul. Jadi Mungkin message-nya buat suami istri itu adalah kalau kejadian kayak gini udahlah jangan nyalain suaminya, Benar, jangan nyalain istrinya. benar. Tapi Iya. just accept the fact bahwa ini sesuatu yang Iya. harus dihadapin Betul, barengan. betul. Roni is so wise, tapi emotionalnya sebelum itu gitu loh. Yeah. It's always blaming. yeah. I think Pasti. human first First response response-nya. waktu kita menghadapi sesuatu yang kayak disambar petir gitu kan ya. Pasti first adalah denial. It cannot be true. Misalnya nih ya. Iya. Ya Tuhan, amit-amit. aku disuruh makan sama itu istriku. Sama Lani makan buah apel. Blaming. Buahnya bukan apel, itu Adam dan Hawa. Iya. Oke. Tapi misalnya gitu ya, waktu puji Tuhan kita belum pernah mengalami yang misalnya dalam perkawinan, tapi kan accompanied friends yang menemani perjalanan mereka waktu suaminya selingkuh dan akhirnya terus menerus selingkuh gitu kan. Like how to respond itu kan kayak apa ya, when misalnya dalam perkawinan yang kita pikir baik-baik saja tiba-tiba tahu suami kita selingkuh, itu kayak petir di siang hari iya. bolong gitu Pasti. kan. Iya. So that kind of crisis gitu yang like terjadi tiba-tiba gitu, like crisis it hits you tiba-tiba. Pasti pertama denial dulu, it cannot be true, I can't believe it gitu kan, it happens. Terus sedih, marah, blaming ini. Nah, then titik rock bottom itu kapan? Is the point di mana kita mengambil tanggung jawab, acceptance. Yes. Jadi pada saat kapan itu rock bottom, sebelum kita bisa bangkit tuh mulai kurvanya begini, harus sampai acceptance, penerimaan bahwa ya ini realitanya. Bahwa ini memang terjadi. It happens gitu kan. Ya. Bukan lagi menyalahkan dia, Siapa dan siapa, keadaan ya. atau Ya, orang ya, ya, dan ya. diri sendiri sudah nerimo. Jadi I Sekarang learn. bangkit gitu. Iya. Dan ini yang most people nggak pernah mengambil tanggung jawab penuh. Sedangkan we were trained, kita tuh bersyukur sekali dimentorkan sama seorang leader yang sangat-sangat keras sekali. Dia bilang, the height of maturity, puncak kedewasaan seseorang, itu pada saat kamu mengambil tanggung jawab penuh dalam hidupmu. Bahwa semua yang terjadi ya because of you. And That's nothing good. else gitu Yeah, kan. that's Dan good. dia tuh keras sekali gitu, drilling ke kita gitu kan ya. Jadi bahwa apapun terjadi, you always in control of your emotion soalnya. Yeah. Gitu, you cannot control the keadaan dan orang lain, kita always in control. Tapi itu kan susah gitu kan. Yeah, yeah. Nah jadi memang puji Tuhan sih kita di trainnya dengan keras seperti itu sehingga mengambil tanggung jawab penuh. Meskipun tetap mengalami denialnya, mengalami marahnya, Yeah, yeah, tapi yeah. kan as fast as kita mengambil acceptance dan mengambil tanggung jawab penuh, that's the point kita mulai naik. Ya, Aku mencatat semua Kejadian. proses dan kejadian di dalam You have a journal. journal. Okay, I have a library of all my journal yang aku mulai perhatiin dari 20 years ago. Oh wow. Karena kenapa? Aku tuh sering berpikir gini loh, if your life is worth living, is worth recording. Jadi it's for my own purposes, not for publication, not buat buku, not yet gitu ya. Tapi karena aku, misalnya kalau aku lagi feeling desperate banget gitu, sampai aku berpikir lah nggak ada jalan keluar. Tapi aku tahu somehow Tuhan akan menyelamatkan kita. I have to write down my desperation untuk membuktikan as a testimony for myself that God is real for me dan Dia I will overcome gitu kan. Yeah. Demikian juga pada saat kita lagi at the top, at the peak gitu kan, untuk ingat bahwa hey kita tuh nggak selalu di sini juga selamanya Betul. gitu kan. Dan when we facing the hard times, aku ingat-ingat dan baca lagi bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Okay. So kita selalu punya Tuhan yang sama yang menyelamatkan kita dulu dan menyelamatkan kita again and again and again and again. Kalau kita lagi overcome juga lagi sekarang facing gitu kan. Aku believe bahwa Tuhan yang sama akan menyelamatkan kita. Gitu kan. True. Using password. Nah itu kalau nggak dicatat lupa tuh. Betul. Jadi ini salah satu key point-nya, nyatet. Oke, no. Tapi Formula. gini, overcome like how do I overcome crisis gitu ya. Aku saking banyaknya mengalami struggles gitu ya. I had to formulate it supaya aku waktu lagi in the kadang-kadang kan otak frozen. Kalau lagi Yeah. ada biasa like gak bisa mikir, gak Betul, bisa merasa, linglung. gak bisa berdoa. Yeah. Doa. Caranya orang pikiran lagi Nangis kacau. doang, iya. Nangis doang. So for me, first step adalah aku tahu that God is good. My mantra is God is good, God is good. Dan kalau God is good, Amen. maka Tuhan izinkan kejadian ini terjadi dalam hidupku. This must be good for me. Yes. Oke, itu my mantra. Dan I cannot see apa bagus-bagus ya Tuhan kita bangkrut. Apa bagus-bagus ya Tuhan anakku kecelakaan. Yeah. Apa bagus-bagus ya Tuhan ada COVID
yang merubahkan segala hal ini gitu kan. Sometimes kita kan nggak bisa ngelihat gitu kan. And that's my truth. Telling, confession untuk mengatakan bahwa Tuhan, aku nggak bisa ngelihat loh apa bagusnya kejadian ini. Gitu. Tapi aku choose to believe that you are good. And this is good. And pasti ada baiknya gitu kan. Dan itu membantu aku untuk masuk dalam acceptance. Dengan cepat gitu kan, melewat surpassing blaming excuse itu biar nggak lama-lama gitu kan, langsung sampai pokoknya aku nerimo lah bahwa ini tuh bagus gitu loh. I cannot see it, I cannot feel it, tapi aku memilih by choice gitu, this is good. Nah yang kedua kemudian, oke, apa ya kira-kira pelajaran yang Tuhan sedang ajarkan? Karena if this is just another test, I have to turn this into a testimony. Right. Yes. Dan dengan cepat aku nomor 2 nyari, oke, dan apa pelajarannya kira-kira Tuhan lagi mau ajarin ya? Is this a question mengenai, forgiveness? Is this a question of mengenai keuangan? Right? Is this a question of about relationship kita? Misalnya, aku harus taat pada suamiku, itu kan diproses banget gitu kan. Perempuan yang kayak begini gitu kan. Untuk bisa menjadi istri yang submit, so God have to teach me gitu kan. Jadi I look for apa learningnya ya kira-kira ya. Kalau kita nggak tahu ujiannya tentang matematika, kita nggak bisa belajar matematika tuh, gitu kan. Kita belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia. So I learn, apa pelajarannya, gitu kan. Once aku ngerti kira-kira ini pelajarannya tentang ini, gitu kan, this area, then at least aku tahu tujuan tentang itu, then my password is semudah berdoa dan minta Tuhan untuk God help me untuk bisa lulus dalam hari ini. Help me untuk secara spesifik kan doanya kan. Bukan lagi doanya ubah suamiku, ubah keadaannya. God help me untuk bisa forgive. God help me untuk bisa menerima hal itu. God help me untuk bisa learn to submit to my husband misalnya. God help me untuk nggak lagi menyalahkan dia gitu kan. Dan kalau udah ngerti outcome-nya apa, yang ketiga barusan then what do I have to do now? Karena aku harus kembali ke practical life gitu kan, hidupnya masih harus berjalan, harus menghadapinya itu. Dan God show me what is action plan-nya yang I have to do. Gitu kan, what is the step of the act of faith-nya. Karena it has to be dari breakthrough pola pikir, hati, kemudian harus sampai pada tindakan kan, reality-nya aku harus ngapain nih gitu kan. Is it diam, is it kemudian do this, is it make a phone call, is it minta maaf atau whatever it is. Dan itu Tuhan tuntun kamu satu persatu. I think it's very important ya untuk kita. Thank you banget karena itu penting menjadi satu formula. Saya rasa mungkin kita nggak ngelihat secara lebih spesifik masalahnya apa. Mungkin di luar sana bahkan ada masalah yang sangat besar, misalnya to the point of ada orang yang anaknya meninggal. Aku punya teman loh yang anaknya pada waktu bayi minum minyak kayu putih dan meninggal. Dan itu pasangan suami istri jadi linglung selama mungkin setahun lebih. Dan last time I heard mereka sekarang udah mulai bangkit gitu. Dan itu besar sekali perasaan bersalah. Itu kalau mereka nggak jadi gila itu akan itu sudah kasih karunia Tuhan banget gitu ya. Tapi maksudnya bagi kita di luar sana atau siapapun kalian, dari episode ini kita bisa belajar banyak hal. Banyak sekali. Dari yang as a conclusion ya. Jadi yang pertama tadi kita belajar tentang pasangan suami istri. Kita harus tahu keberadaan kita. Kita posisi kita ada di mana. Kita nggak bisa cuman niru orang lain. Oh, orang lain bisa, belum tentu kita bisa. Kita harus tahu weakness spot kita di mana gitu. Blind spot kita di mana. Supaya kita nanti istilahnya nggak sampai keputusan-keputusan yang kita ambil justru untuk maunya memberkati keluarga kita malah backfire untuk jadi bumerang untuk menghancurin keluarga kita. Kita juga nggak mau tentunya. Dan kemudian berurusan dengan krisis yang seumur hidup sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, krisis ini akan selalu ada. I think this is very valuable, this is gold. Ada langkah-langkah yang tadi diajarkan oleh Roni dan Lani dan kita bisa belajar banyak dari mereka. Kalian bisa rewind lagi, dan kemudian coba cari golden nuggets-nya atau poin-poin penting buat kalian yang mana, dan ini kita bersama-sama kita bisa mulai aplikasikan buat kehidupan kita. Dan kami berdua juga baru aja mengalami gitu ya akhir-akhir ini bagaimana kita mengalami yang namanya taruh duit di suatu investasi dan ternyata
investasinya gagal, That's scam, right. orangnya Yes. kabur That's gitu right. kan. Dan banyak orang yang marah sama kita That's gitu right. karena That's right. posisi kita yang dipandang influential, dipandang kita memberikan Yeah. influence Endorsement. yang Yes. salah gitu That's ya. right. Tapi maksudnya pada waktu hal itu terjadi pun kita harus menerima kenyataan ya. Yes, Awalnya that's memang right. susah banget. Saya sempat linglung 2 minggu ya, tetapi kami berdua tidak pernah saling menyalahkan. That's right. It's very Kami important. berdua bergandengan tangan Yes, dan malah jadi lebih berdoa. hot. Ya, belum. Waktu belum 2 ya? minggu itu nggak perform malah ya. Oh, nggak perform. Terpengaruh itu kehidupan seksual kita ya, mentalnya kena gitu kan. Terus? Jadi selama waktu itu kita berdoanya bilang, Tuhan ini titik terendah dalam hidup kami, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan That's kami. right. Tuhan Penting. ada di sini bersama dengan kami gitu. Dan That's right. persis seperti yang tadi Lani bilang, meskipun Yeah. kita masih belum bisa melihat kebaikannya apa yang akan terjadi dari masalah yang diizinkan Tuhan terjadi ini, tapi we decided to release forgiveness. Ya kan, kita memutuskan untuk melepaskan That's right, pengampunan, yeah. kita memutuskan untuk move on. How did we Yeah. move on? Ya, step-stepnya yang kita ambil, yang nomor 1 tentunya memperbaiki hubungan kita sama Tuhan, That's gitu ya. right, Terus yeah. yang kedua yang kita lakukan adalah kembali berolahraga. Ternyata olahraga itu sangat penting, guys. That's right. Ketika kita olahraga, itu hormon-hormon yang positif itu That's right. dibentuk di dalam diri kita gitu ya. Yeah. Aku kembali berolahraga, terus kayaknya belajar untuk melanjutkan hidup gitu. Dan guess what? Hasil dari olahraga itu ternyata kehidupan ranjang kita jadi semakin hot gitu kan ya. Dan juga ada orang-orang yang di sekeliling kita nih yang support. Jadi ada Ya. community support yang sangat penting, yang mana mereka menerima apa adanya. Jadi pada waktu ada orang yang jatuh, kita nggak ikut injak-injak gitu Ya, ya. ya. Tapi kita menjadi apa ya, Support berempati system. untuk tahu bahwa izinkan mereka bermasalah gitu. Sehingga nanti pada waktu mereka selesai dari masalah itu, mereka akan jadi orang-orang yang lebih baik. Tuhan berurusan dengan kehidupan mereka, dan mungkin suatu hari pada waktu kita yang bermasalah, orang itu bisa nolong kita lagi nanti nih. Jadi this is life gitu. Yeah. Well, really appreciate Ya, you. thank you so much, Thank you, Ronnie thank you, dan Lani. thank you so much Ronnie and Lani. Kita belajar banyak. Pleasure to be So, here. Welcome. all the best for your business, untuk juga untuk anak-anak kalian. Oke? Thank God bless you. Oke, sampai jumpa pada episode berikutnya. Kalau kalian diberkati dengan episode ini, dan tentunya jangan lupa untuk share dan juga dengerin ulang berulang. Ada banyak episode Love Revolution yang lain yang juga pasti akan memberkati Anda. See you next time. Ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia.